dia ketuanya dengan Bu Yuni. Bu Yuni adalah salah satu ketua dari Korwil Jabodetabek. Wah, udah Jabodetabek. Iya. Level tinggi dong. Enggak, biasa aja sama aja. Oh Ini jadi pusat. Jabodetabek. Jadi ASO Ari itu selain Indonesia itu tahap-tahapannya kayak gimana nih? Tingkat nasional seluruh Indonesia, Ari Pusat. Yang di Malang. Itu ketuanya kebetulan Mbak Puspita, Mega Puspita. Pusatnya di Malang. Awalnya kan dulu Bu Marlina Silisilia itu pelopor, perintis pembuat Ari. Nah, terus Kedua yaitu sekarang kan sudah peralihan periode dilimpahkan ke Ibu Mega Puspita dari Jawa Timur. Nah, itu pusat sekarang pusat terbagi dari korwil-korwil. Koordinator wilayah lintas pulau, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi perlintas pulau. Lintas pulau tuh Riau, Sumatera, Kalimantan tuh lintas pulau. Nah, kalau Jabodetabek itu masuknya Korwil Jabodetabek terdiri dari Korda, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan bila ada. Untuk sementara ini belum ada. Jadi Jakarta tuh yang nggak ada pusat sama selatan. Selatan, utara juga nggak ada. Nah, pembentukan dalam sebuah Korda itu kayak gimana sih? Spesifikasinya, domisili di situ berapa orang yang prajut yang di situ mau bergabung? Minimalnya? Sebenarnya tidak ada minimal. Satu orang juga bisa teriak. Ya makanya kan nggak mungkin ya. Paling tidak logika aja lah 10 orang ya Bu ya. 10 orang minimal bisa terbentuk seperti Jakarta Barat itu anggotanya dari sekarang ini 8 orang, dari 10 orang berkurang jadi 8 orang Jakarta Barat. Ini kurang kenapa nih? Karena dia pada nggak tahu lah udah mulai bosan atau gimana ya. Padahal nggak jadi masalah itu kan sebenarnya itu kan mood itu kan orang berbeda-beda ya, naik turun. Sebenarnya langsung aja nggak jadi masalah. Pas kita lagi nggak mood ya udah, kapan kita mood balik lagi. Nah makanya maksud dan anggota banyak kan seperti di Jakarta Timur sebenarnya lebih dari 100 gitu. Betul. Sekarang ini ada 68 yang aktif. Ya. Dan itu pun kalau hadir di PGC paling 20 atau 25 orang. Kenapa? Ya tadi Mudi, ini kan sebesar hobi. Jadi mereka dengan sibukan masing-masing. Terus penjualannya juga ada yang online secara pribadi, ya kan? Nah, sementara kita buka juga dari Korda kan membuka bazar ya. Sekarang Korwil. Nah, Korwil itu dari tadi Korda ya ada 6 kita Kordanya. Ya. Nah, ini kan sejabodetabek nih. Menaungin jadi kalau dihitung 6 Korda. 6 Korda. Salah satunya Bogor masuk. Bogor masuk. Masuk ke Jakarta. Iya, Jabodetabek kan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Gitu. Depok, Bekasi. Nah, di Jakarta itu masuk lagi di split lagi. Jakarta Barat, Jakarta Timur. Yang Jakarta siapa? Ibu juga? Awalnya saya kan sekarang kemarin sebulan lalu saya kan sertijab tuh. Pergantian. Kan setiap 3 tahun sekali tuh periode diganti. Nah, itu ada mubes. Hah? Per mubes atau per klasifikasinya gimana? Itu pemilihan pemilu. Pemilu. Setiap Korda kalau Korwil online. Online. Selama pandemi online ya, selama bisa online, selama tidak bisa offline. Jadi yang pertama awal setiap Korda menyalonkan. Nanti baru kita pilih bersama-sama. Baru dipilih terpilih. Nah, bicara tentang kalau Ibu Korda juga sama, di anggota siapa yang bersedia kita pilih. Terus pemilu juga pakai voting berapa yang terbanyak. Gitu. Nah, kalau masalah keanggotaan, nah itu daftarnya kayak gimana sih? Daftarnya mudah aja, seperti satu kan mengikuti peraturan ADART, aturan dalam pokoknya saya lupa anggaran dasar rumah tangga itu. Udah ada. Sudah ada dari awal terbentuknya ARI sudah ada ADART. Terus syaratnya pertama adalah pendaftaran itu uang pendaftaran itu kita untuk berjalannya komunitas kan perlu biaya ya. Iya. Nah, itu disetorkan dari mulai Korda, Korwil sama pusat. Jadi setiap bulan Korda memberikan Korwil pendapatan kan dari Korda ya, dari anggota. Anggota itu kan adanya di Korda-Korda. Jadi 20% pendapatan dari Korda ke Korwil.
20% dari Korwil, lempar lagi ke pusat. Nah, jadi uang pendaftaran itu 50.000 itu nanti kan dikumpulkan dengan Korda kan. 20%-nya ke Korwil, 20%-nya ke pusat. Nah, iuran begitu juga setiap bulan 10.000. 10.000 anggota Korda store nih ke kedua. Nah, itu store lagi Nanti setiap per 3 bulan. Sekarang sih cukup per 6 bulan store ke Korwil. nah, nanti pas puncaknya itu Nah, ada dana ada lagi. Nah, nanti kan kita ada kegiatan. Oh. Ada kegiatan seperti itu, seperti ini, sosialisasi perlu biaya kan, macam-macam kalau misalnya kita ya, Oh, di sini ada budgetingnya. ada. Oh, yang Jadi- disupport sama Jabotabek. Oh, gitu. Terus misalnya ada ya setiap ada kegiatan ya di mana itu terletak misalnya itu pertanggungjawaban Korwil, Korwil itu yang membiayai. Entah itu melalui biaya, entah itu melalui, sebenarnya kalau uang iuran itu sebenarnya bukan buat kita pengurus, tidak dibayar, sukarela. Jadi kita hanya berbagi umur yang bersedia aja, tidak dipaksakan. Ya ada waktu untuk bisa mengatur. Terus uang dari 10.000 itu nanti kembali lagi ke anggota. Bagaimana caranya? Kita ada challenge atau ada kal atau ada uang dari itu, ya dari kali itu kan dari benang, kita sediakan benang, kita bayar mentor. Terus kalau seperti kopdar, kita ibu-ibu butuh konsumsi dan kita perlu sewa tempat kadang ya. Terus kan sewa tempat ada soundnya, ada segala macam lah untuk dokumentasi segala macam, seperti brosur, fotokopi segala macam. Itu biaya dari mana? Ya tadi itu dari administrasi dari yang 10.000 itu. Oh, gitu. Nah, Terus untuk lomba lagi, lomba itu kan kita setiap Ada tahun lomba? ada. oh yang lomba payung itu. Kalau lomba payung nasional tuh masing-masing, Oh. tidak per komunitas. Misalnya gini, 17 Agustus kita setiap itu ada lomba. Nah, itu kebijakan setiap Korda. Oh, gitu. Kebijakan setiap Korda misalnya di 17 supaya menyemangati anggota, kita mengadakan lomba. Bisa 17 Agustus. Kalau seperti Jakarta Timur yang kemarin saya sebagai masih ketua di Jakarta Timur, pesona merah putih. Wis. Bentuk karya apa aja berwarna merah putih. Iya. Entah itu tas, dompet, baju, semua. Nanti kita pilih juri-juri yang dari Korda kita yang dianggap senior. Di mana itu kategorinya? Kerapian, keindahan, keunikan, semua. Nah, terus jadinya nanti baru tuh dipilih juara satu. Biaya dari mana? Dari uang tadi 10.000 tadi. Nah, Bu, benefit selain tadi kan udah dibilang ini. Benefit keuntungan dari seorang anggota ARI mau wilayah apa sih? Kodar ya apa? Kopdar. Korda. Korda. Nah, dari anggota Korda itu sendiri kan. Nah, dari mulai benefit yang pertama mungkin kan adalah dia itu silaturahmi. Keduanya itu dia menambah wawasan Betul. dunia pajutan. Dan yang ketiga pasti dia ada momen, kan di sini kan ada dua kemungkinan yang saya sudah pernah pelajari itu, yang gabung dalam sebuah komunitas craft itu kan ada dua kemungkinan, yang memang hobi dan memang tadinya hobi dan akhirnya mencari keuntungan. Betul, memang diharapkan seperti itu. Semua juga begitu. Ya, tapi kan kalau ada privilege yang udah ngeliat itu mah dia hobi-hobi aja, Iya, beli benang betul. terus dia bikin terus dia kasih orang, Betul, kan. iya betul. Tapi kalau ini kan ini bicara tentang ada dunia perbenangan. Ya kita ngambil dua kategori lah perbenangan ya, pria tekstil lah. Itu adalah crochet dan knitting, ya kan. Nah, dua dunia ini yang paling banyak diminati dan SDM-nya semakin hari semakin meningkat adalah di crochet. Nah, dari sisi crochet itu sendiri kan akhirnya bicara produk kan persaingannya banyak. Nah, itu Arin mewadahi nggak mereka untuk berjualan, ya kan? Dalam artian kayak gini. Misalnya ada kegiatan Dekra Nasda, Ina Craft atau apa, gitu kan? Itu kayak gimana? Untuk ini sejauh ini sih belum ada kalau saya lihat. Belum ada. Belum ada. Jadi kita bajar masing-masing Korda. Oh gitu. Karena saya Korwil kan baru berapa bulan ya. Sebelumnya saya hanya ketua Korda, belum jadi ketua Korwil. Saya lihat saya di ARI itu dari tahun 2016 terbentuknya ARI.
saya terbentuknya ARI sudah ARI terbentuk 2016. Pun saya di situ udah terjun dan di situ pun saya belajar. Banyak yang saya dapat. Sampai saat ini sih belum ada sampai ke situ. Seandainya ada, itu perorangan. Oh, ini apa karena gimana ya? Kita bicarakan kalau misalnya ada slot biasanya, gitu kan? Kayak di Inacraft itu kan ada slot. Ngerti. Slot Dekranasda, betul. slot per daerah, gitu. Nah, setidak-tidaknya kan apakah pengajuan dari ARI itu sendiri ada nggak sih slot buat ARI di Inacraft? Nah, saya juga belum tahu itu. Kalau saya Jakarta Timur, memang saya tuh sedang menuju ke situ. Karena saya sudah membuat proposal. Kemarin saya sudah ke Deskranada Jakarta Timur. Nah. Untuk Jakarta Timur, Nah, saya sudah ke Deskranada bagaimana caranya komunitas ini lebih berkembang lagi. iya dong. Alhamdulillah ditanggapi dengan untuk Jakarta Timur, Iya. ditanggapi dari Wali Kota Jakarta Timur. Ya. Kita masuk ke Deskranada semua anggota dengan saya membuat proposal. Di sana harus struktural. Terus kegiatan-kegiatan terjadwal dengan semua administrasi semuanya yang ada dilaporkan. Pokoknya bentuk proposal. Nanti di sana mengajukan membentuk galeri. Akhirnya dia meminta karena dia pengen membantu berkembang supaya Rajut lebih berkembang. Dibuatkan galeri rencananya di PGC. Karena Jakarta Timur kan wilayahnya di PGC dia. Iya. Ini saya baru ngambil ruang lingkup Jakarta Timur. Iya. Karena saat itu saya masih Korda. Nah, ini berharap nih ada yang model kayak ibu itu di korda-korda lainnya, Nah, gitu kan? sekarang saya perhatikan di Korda Jakarta Timur sudah mulai ya kan, sudah mulai kan ada proses. Ternyata di Depok pun sudah. Tapi kalau di Depok mungkin sebagian perorangan, di Tangerang juga perorangan. Kalau saya berharap jadi kayak kelompok usaha. Nah, Begitu. Seperti Jakarta Timur kelompok usaha. ada Jadi, telepon, ada telepon dari bini, ya. ada telepon putus dulu ya. Oke. Bentar ya Bu. Tadi kita lanjut sampai mana Bu? Maaf Bu, saya potong. Bentar. Kelompok usaha. Ah, Jakarta Timur sedang mengajukan kita kelompok usaha dari komunitas. Kebetulan memang di sana diarahkan untuk per wilayah aja, nggak bisa secara seluruh global, belum bisa karena perizinannya sulit. ini masalah sebenarnya di proposal. Iya, kan awalnya kan saya begini, ini asosiasi, saya pengen ARI itu secara garis besar pengen membuat kelompok usaha. Bisa Bu, ini kita ambil per wilayah aja. Enggak, ini permasalahannya apakah karena ARI itu ya baru tahu nih saya legalitasnya belum ada. Nah, legalitas belum ada. Jadi sebenarnya kan ada kantong-kantong dana dari pemerintah untuk dunia. Apalagi sekarang kan yang dikembangin adalah dunia UMKM. Betul. Seharusnya kenapa harusnya kantong-kantong itu bisa kita ambil dong. Iya. Apakah itu salah satu syaratnya adalah harus legalitas harus ada? Nah itu saya belum tahu persis. Saya kemarin sebelum ini persis tahun yang lalu saya pembinaan dari Bank Indonesia. Nah saya waktu itu bersama ketua Korwil yang sebelumnya, saya kan ikut seminar di sana bertanya tentang hal itu ya, mengenai apakah hal itu akhirnya mengarahkan tapi per wilayah. Kalau mau ngambil dana itu bisa Bu, tapi per wilayah. Jakarta Timur, wilayah Jakarta, wilayah Depok, per wilayah pokoknya. Tidak bisa sekaligus global besar karena ruang lingkupnya terlalu besar alasannya. Saya berharap ya. Iya, ini kita lagi berusaha. Ini saya 2014 aktif, terusnya 14 3 tahun ya, 3 tahun aktif, 2017 saya nikah, terusnya saya vakum, ngilang dan baru saya muncul lagi. Jadi dulu saya belum gabung ARI, tapi saya ikut gabung yang kopdar yang wilayah doang. Itu kayaknya pernah saya tahu bahwa ada pameran Rajut Indonesia. Betul. Kayaknya Mbak Wit, kayaknya pernah ada ya pameran Rajut Indonesia ya? Tahun berapa ya? Yang kayaknya tuh di 2014 atau 2016 pernah ada. Jadi tuh emang kayak pameran, kayaknya di Jakarta dah. Jadinya apakah dalam hal ini pameran Rajut Rajut pernah ada nggak sih?
Gua kayaknya Smesco kali. pernah Smesco ada ikut, sekali ya? kan. Ada itu. 2018. Ari kayaknya belum ada. Udah ada. Udah ada. 2018 itu. Yang nggak 14, 18. Ah, 2018. Nah, enggak. Jadi ini kan kalau bicara craft, dunia craft kan lebar. Tapi kalau dunia rajut kan istilahnya ini komunitas termasuk komunitas terbesar. Kenapa nggak bikin suatu pameran besar kayak Inacraft tapi isinya rajutan semua? Yang harusnya sebenarnya Ari bisa ya. Harusnya bisa. Masa sih payung aja bisa? Ya kan payung Iya, bisa. bisa. Festival Payung Indonesia seluruh Indonesia lagi. Nah iya, ini rajutan banyak loh. Betul. Kenapa nggak bisa slot satu pameran gitu kan? Kalau nggak seenggak-enggaknya lah lingkup-lingkup kecil lah. Sewilayah inilah mall ini semuanya tapi perajut semua. Nggak craft ya, nggak craft. Khusus buat rajut. Rajut yang larinya antara crochet sama knitting lah atau dunia benang lah. Itu kan keren. Bisa, keren juga ya, betul. Iya, Boleh. kalau nggak itu ya ujung-ujungnya Berarti musim kita harus tekstil aja. Berarti kita harus siapkan itu dari sekarang. Nah, seharusnya hati loh. Karena ini bahasanya asosiasi, Bu. Betul. Kalau saya mikir namanya asosiasi itu udah legal ya. Maaf saya nggak tahu kan. Udah komunitas yang besar gitu. Boleh jadi bisa buat program kita selanjutnya nanti. Nanti saya buat, coba kita berunding dulu dengan pengurus lain ya. Ya, bagaimana nih kita betul juga Mas, idenya Mas bagus juga. Kalau bisa di tadi museum tekstil yang istilahnya tempatnya ya. Nah, emang cocok lah itu tekstil kan benar. Betul. Coba nanti saya informasi di museum tekstil. Bagaimana kalau kita buat pameran begini? Apakah gimana ya? Ya seenggaknya kayak bazarnya lah, bazarnya. Tapi Jadi minta waktu gitu untuk bazar di sini ya. Nah, tapi di situ, Iya. nah makanya tadi kan saya sempat melihat kayak gini, terus ngapain sih kalau misalnya ujung-ujungnya sebuah event, totalnya cuman kita nongkrong terus yang ngerajut kayak gini tanpa ada sesuatu yang kita menarik orang gitu. Saya mikir kan kayak misalnya tadi di situ ada slot panggung gitu, saya pikir kan bakalan ada talk show. Iya betul kan? sih kan. Dong, kayak Betul. gini kita ngobrol, Iya. terusnya kalau perlu setidak-tidaknya kita ngundang salah satunya adalah apa namanya yang Senior. seniornya, terusnya apa namanya yang mengetahui tentang haki. Bu, permasalahan di Indonesia itu salah satunya saya itu jujur yang ngejual produk dari benang atau dari ini nih ujung-ujung ditawarnya murah, Betul. akhirnya dijual murah. Iya betul. Padahal nih kita bikin setengah mati. Iya benar. Sedangkan yang saya pelajarin itu ternyata orang luar negeri itu menghargai, Iya. menghargai. Dan saya pernah belajar tentang toko online Etsy. Tapi kan yang masalahnya kan shippingnya. Iya. Nah, ya kayak gitu yang mungkin harusnya edukasi kayak gitu yang mungkin, gitu kan, Ari atau siapapun itu, gitu kan, bisa mengedukasi atau mengundang narasumber supaya jadi nih kopdarnya Korwil Sejabotabek adanya di PGC, gitu kan, mengundang narasumber haki tentang karya, tentang hak cipta, tentang copyright sebuah pattern, ya kan, mana yang boleh atau enggak. Ini kan dulu kan ributin di 2014 tuh betul. masalah pola. Udah gitu kita bikin terus yang nanya pola dong, ya kan. Lu nggak tahu nih gue beli. Sekarang Pinterest banyak. Pinterest banyak. Nah itu kan permasalahan kecil itu yang harusnya kita ulas, yang akhirnya dapat titik temu. Nanti kalau disebarin, lu sih nggak ngikutin. Kayak gitu kan? Iya betul. Nah itu yang mungkin poin-poin yang bisa dibahas lah. Gitu. Oke. Ini buat masukan juga lah. Kita buat masukan kita ke depannya supaya berkembang lebih maju ya. Iya. Betul Nah. Mas, insya Allah nanti kita akan usahakan itu ya. Saya catat tuh nanti ya. Pertama kita tadi pameran di museum. Kalau Jakarta. Oh Jakarta. Ya tapi nanti saya mau ngambil Korwil Jabodetabek. Wih mantap. Nanti ya. saya mencari informasi dulu mengenai museum. Nah, Kalau memang ada kapan, jauh-jauh hari saya akan minimal 3 bulan ya. museum tekstil diisinya sama batik mulu. Makanya saya akan coba nanti. Nggak perlu berusaha supaya tidak ada kos ya, biaya ya.
Lah iya dong, di sana harusnya bisa. Jujur aja, saya ke museum tekstil pas saya lihat tuh taunya workshopnya batik Berbayar. mulu. Berbayar nggak? Nggak tahu masalah berbayar. Saya ke pameran sana. Yang saya bingungin di sana itu mesin tenunnya. Saya dulu pengen belajar tenun. Sayang Oke, kalau nggak ada workshop. nanti saya cari informasi mengenai museum tekstil. Bagaimana kalau kita mengadakan pameran di sana? Ya kegiatan besar di sana. Jadi nggak di Jakarta aja. Jakarta, Jabodetabek. Karena memang kalau hanya Jakarta aja, tuh nggak banyak. Jakarta Timur sekarang udah melempem ibu-ibunya. Ya karena nggak ada Semangat nggak ada itu, nggak ada itu motivasi. regenerasinya. Betul. Regenerasinya Ya, tuh identiknya istilahnya ya dengan usia di atas 40 ke atas, 40 ke bawahnya itu mana? nah itu dari Deskranada berharap gitu. Jadi justru yang muda-muda itu yang diajarin supaya ada regenerasi penggantinya kita nanti ke depan. Jadi rajut tuh nggak tenggelam, akan terus ada. Tapi bicara rajut Bu, ya kan. Nah ini dia, ini yang saya ada PR yang mungkin bisa dilempar ke teman-teman perajut yang senior ataupun apa gitu kan. Ini kan bicara crochet itu saya nggak tahu larinya itu dia awalnya asalnya dari negara mana. Tapi yang saya tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya arti crochet itu adalah merenda. Bukan merajut, ya kan? Tapi di Indonesia itu sendiri mungkin dari Belanda ya, dari Belanda. Karena kenapa? Knitting itu Brian kan awalnya dari Briannya itu dari Belanda. Nah itu dulu Indonesia itu yang saya tahu nenek saya, ternyata saya ada garis keturunan bahwa nenek saya itu adalah crocheter. Tapi dia bikin taplak. Saya nggak tahu. Tanpa disadari kan? Tanpa disadarin. Nah, dulu namanya ngait. Bu Haji, crochet itu dulunya ngait kan? Ngait kan? Oh, Indonesia kan bilang ngait gitu. Jadi bukan. Jadi ngait, bahasanya ngait. Nah, itu yang saya pengen sih. Jadi ada pola-pola tersendiri yang bahasa Indonesia, kayak misalnya SC itu apa sih? Betul. Jadi yang nah itu ini nih harusnya ada. Nah itu Bu penting Bu, karena kita jadi ada bahasa yang walaupun akhirnya kita tetap pakai SC, DC, tapi ada bahasa terjemahan Indonesianya tuh ada gitu kan. Itu single crochet bahasa Inggrisnya. Nah. Bahasa Indonesia tusuk pendek ya, Bu. Iya. Nah, rantai. Nah, tali air. Nah, tuh. Tali air dulu kalau CM itu. Kalau HDC itu apa HDC? Enggak ada, mainnya 3 doang kali ya. Tusuk tengah panjang. Setengah panjang. Setengah hati. Warisan dari ibu saya ya. Nah, biasanya mana? Saya juga yang semua ada gabung nggak ada. Oh. Nggak ada. Nah, Tusuk panjang, tusuk pendek aja. karena mungkin dulu mainnya cuman sebatas mainnya taplak. Oh. Taplak kan? Nah, dan dulu itu mereka mencontoh yang sudah jadi. Nah, Tidak ada yang kayak kita sekarang. iya. Increase, decrease tuh nggak ada ya? Ya. Increase itu 1 lubang 2. Ya, Decrease gitu. itu 2 dijadikan 1. Ya paling pengecilan doang bahasanya. Nah itu yang mungkin gitu kan harus jadi benar-benar tahu gitu. Iya. Pengen walaupun ini warisan sebenarnya warisan dari nenek moyang tuh nenek moyang mana gitu. Harus ada. Jadi ini memang akhirnya tuh masuk itu dunia perajut itu jadi perajutan crochetnya Indonesia itu masuk dalam kebudayaan yang akhirnya bisa masuk ke Dekranada. Betul, betul. Gitu. Kalau nggak Iya. gini, Iya. disangkanya ini buatan luar. Itu. Di Deskranada aja ada seperti haki. Kalau belum ada haki nggak bisa masuk ke Deskranada. Tuh. Ya Bu Ratna ya? Belakangan. Oh, haki belakangan. Oke. Ya saya udah dapat nih. Jadi ada penasehat hari, dan ada ketua se-Jabodetabek dengan Ibu siapa nih? Saya pelupa Yuni. Bu Yuni itu, Bu Yuni yang tinggal di
Jakarta Timur. Jakarta Timur. Mudah-mudahan asosiasi Jaksel muncul nih. Koordinator Oh, koordinator Jakarta Selatan. Iya, jadi kan saya bisa numpang di sini nih, rebahan kayaknya enak nih, nyaman nih. Ya Pak, Mas aja ntar di sini di koordinator. Karena rumah saya deket di sini. Ah Mas, ya benar. Mas bukan- jadi koordinator aja. Ya kalau bicara koordinatoran masih gampang-gampang aja. Kalau misalnya Jadi di sini, hanya mengkoordinir kok. Ya, ini- Tugasnya hanya mengkoordinir anggota. Ya iya, kan? Itu aja tinggal secara administrasi dan secara ini. ntar kita japti-japtian aja. Oke, siap. Kan ketua tugas Korda tuh seperti itu. Setahu saya pasti kan ada kan Mas. Nah, Ya Miki Moko. nah rencananya Jadi udah banyak betul. Rencananya komunitas yang di Jakarta Selatan yang di mana? Blok M itu akan gabung Mas sini. Oh gitu. Iya, makan Mas ntar Mas Sayang. jadi koordinatornya aja. Sayang Jaksel nih anggotanya belum nongol, nggak kelihatan nih. Nah iya Mas, sudah datang sini kumpul kapan bisanya. Ntar kalau misalnya supaya meramaikan, saya bisa mengundang dari tempat lain. Dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok. Nih saat Pak Abu dari Jakarta Timur. Pak Bu. Iya. Dulu saya ngumpulin prajut laki-laki Nah, Pak. di Facebook, tapi kan saya udah hilang, Facebooknya habis gitu. Yang di Malang tuh ada Kokobi itu, Kalau Yogi itu mana Yogi? Yogi jauh, iya. Lanang. Lanang Rajut saya udah kenal. Bukan Yogi itu ya Lanang ya? Yogi, iya Lanang Rajut. Nah itu sebelum saya muncul kan saya cuma ngoreng-ngoreng. Siapa? Oh itu Pak Mupit Jawa Timur Sudiarjo. Saya tuh Bu, ya kan masuk Facebook cuman narsis doang supaya nongolin. Mana sih prajut laki-laki? Nongol dong. Kalau lu nggak narsis, gua duluan yang narsis. Nah. Dari situ baru muncul tung. Oh Mupit ada nggak Jawa Timur? Oh saya nggak kenal. Nah itu Belum ikut kenal. festival payung. Belum kenal. Abu Gitu. Fit. Ada yang baru muncul lagi, nongol lagi tuh orang Bandung, knittingnya jago. Iya itu ada orang Bandung ikut festival payung dia itu. Iya, kayak gitu. Kalau saya perhatikan lebih rapi. Betul. Produktif lagi. Bu, yang namanya prajut awalnya tuh laki-laki bukan perempuan. Ini yang saya mau hantam itu tuh dunia rajutan itu jangan identik dengan nenek-nenek dan ibu-ibu. Padahal sebenarnya yang asalnya itu dari dunia benang itu banyakan laki-laki. Betul. Salah satunya lebih contohnya knitting. Tuh aja. Ya Bu, terima kasih. Ya. Saya mau tanya-tanya. Tanya Ibu Oke. dulu. Ibu tahun berapa ngerajut? Saya tahun 2016 lah. Oh, baru 2016. Tapi saya bisa dari kecil sudah bisa. Oh, jadi dari nenek atau dari ibu saya. Oh, dari ibu, bukan dari ini, bukan dari SD prakarya atau Dari prakarya SD dilanjutkan, kebetulan orang tua bisa dilanjut. Oh, jadi udah Nah. termasuk lama. Selama tapi ikut komunitas baru berkembang lagi. Oh, dulu. Spesialisnya apa? Semua. Wih, Ami. Baju. Ami. Ami. Baju, sepatu, topi, baju, tas, dompet, kalung, Tapi crochet. proses semua. Oh, Knitting juga bisa. Udah bisa. Tapi belum banyak produknya. Oh, tapi lebih spesialnya crochet. Proses karena knitting lebih sulit ya. Bukan sulit. Enggak sulit. Lama. Membosankan. Lama kerjanya tuh itu saja. Oke Bu, terima kasih. Ya, Saya mau sama-sama, pindah ke Mas. sebelah. Iya.